Mendaki pegunungan dan medan yang terjal memang bisa memacu adrenalin kita. Tapi bagi sebagian orang ini adalah resiko dari hobi yang mereka geluti. Seperti halnya yang dialami oleh Elly ketika dia terjatuh ke dalam jurang yang dalamnya hingga ratusan meter. Tapi satu keajaiban terjadi, di mana ia bermimpi bahwa kakek tercintanya telah menyelamatkannya. Sungguh kisah yang sangat ajaib dan mengundang seribu tanya. Keajaiban apakah yang menyelamatkan Elly? Ini dia kisahnya. Balik, dapat nggak? Elly yang kedatangan dua temannya untuk menanyakan kesiapan dirinya ikut pendakian ke Gunung Cikuray tak bisa memberikan jawaban karena dia merasa kasihan pada kakeknya yang sedang sakit. Elly tak tega meninggalkan kakeknya sendirian di rumah. Udah nggak apa-apa, El. Ini medannya lebih bagus. Kita kan udah lama nggak naik gunung, El. Udah deh, aku izin dulu sama kakek. Siapa tahu diizinin. Sip, gitu dong, El. Oke deh, kalau gitu kita pamit dulu ya. Udah, kita cabut dulu ya. Kek, Eli mau minta izin. Emangnya ada apa? Besok Eli mau pergi sama teman-teman Eli daki Gunung Cikuray. Boleh nggak, Kek? Ya pasti boleh dong ini. Pasti boleh ya. Mau pergi aja nggak apa-apa ya. Tapi kakek kan lagi sakit. Siapa bilang kakek sakit? Lihat, kakek sehat ya. Lihat sama Eli ya. Udah pergi aja. Nggak usah mikirin kakek dulu ya. Beneran, Kek? Benar, kakek nggak mungkin bohong sama. Udah, kasih ya kakek ya. Pintar, cucu kakek. Kakekku emang baik. Dia lebih mementingkan kebahagiaanku, walaupun dirinya sedang sakit. Elly benar-benar bermimpi buruk. Dirinya yang berjalan melintasi bibir tebing bersama kakek Sugi mengalami musibah yang teramat berat. Bumi yang diinjak mereka berguncang dan kakek Sugi terperosok ke dalam dasar jurang tanpa Elly bisa berbuat apapun. Dia tinggalin Eli, kakek! Elly terus menarik nafas dalam-dalam agar dirinya merasa tenang kembali. Namun hatinya sedikit gundah memikirkan mimpi yang baru saja dialaminya. Apakah ini sebuah firasat buruk dan dia akan mengalami sesuatu yang buruk? Ataukah hanya kembang mimpi belaka? Tetaplah di Miracle. Yuk, hati-hati. Iya, ya, hati-hati ya. Iya. Iya, cucu kakek yang cantik. Hati-hati jalan ya. Iya. Ada rasa ragu dalam hati Elly untuk meninggalkan kakek Sugi. Namun kakek Sugi meyakinkan pada cucunya Ayo jalan ayo. jika keadaan Kakek dirinya doakan ya. sehat-sehat Mudah-mudahan saja. kamu selamat. Ayo jalan. Udah deh. Dadah kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Eli mana Eli? Sampai di Bukit Cikuray, badan aku agak sedikit demam dan sedikit pusing. Berhenti. Eli, kamu kelihatan pucat. Kamu lagi sakit ya? Iya, bener El. Iya nih, badan aku kayaknya nggak enak banget. Gini aja, Li. Dengan kamu kami antar ke sana dulu tempat warga gimana? Iya, nanti biar kamu istirahat di sana ya. Udah deh. Kami antar ke sana, setelah itu kita lanjut lagi jalan. Oke. Apa Ya. kan? Ya udah, kita jalan yuk. Pelan-pelan ya. Sabar. Kita cari tempat buat istirahat kamu ya. Ya tuh ada. Heli, kamu istirahat di sini dulu aja ya. Begitu kamu udah pulih, kamu langsung nyusul aja di base camp ya. Iya, bener El. Tapi benar nggak apa-apa nih. Ntar biar aku yang nyari warga daerah sini buat jagain kamu ya. Udah. Ingat, lu jangan kemana-mana. Soalnya kalau lu Tetap kemana, sini ya. di sini banyak binatang buas. Kamu baik-baik di sini ya. Kita jalan dulu ya. Hati-hati ya. Oke ya? Jaga diri ya, Heli ya. Kasian ya si Heli ya. Eli yang terbangun dari tidurnya segera saja bergegas membereskan peralatannya dan barang-barangnya. Kebetulan ada Bapak. Gimana keadaannya? Udah baikan kok, Pak. Ayo, anterin aku ke base camp sekarang. Ketika meminta antar pada pemilik rumah ke base camp atas, sang pemilik rumah menolak demi melihat kondisi Eli yang masih lemah. Bapak so tahu deh. Tentu saja Pokoknya ini nggak membuat apa-apa. geram Eli yang Kalau langsung ada apa-apa, marah biar aku yang tanggung karena jawab. memang sudah Udah ingin deh, bergegas ayo menyusul temenin aku. temannya yang sudah Ayo, berada di Pak. base camp atas. Sesampainya di base camp atas, Eli menjadi tak enak pada warga yang sudah baik maafin mengantarkan dirinya ke saya base tadi camp ya. tersebut. Tadi saya lagi Eli pun emosi. meminta maaf Jangan masukin ke hati ya, dan Pak, ya. dibalas nasihat oleh warga itu agar Eli hati-hati dan waspada. Lagi capek, pusing, pikiran kemana-mana, ya kan? Ya, kasih ya, Pak ya. Wah, nggak apa-apa. Ajakin Neng. Iya, Pak. Oh, ini terjal ini. Hei, Itu teman-teman kamu itu. iya, Pak. Coba dibantu ya, tolong. Aduh. Ya, Pak. Makasih ya, Pak, udah nganterin saya. Oh, sama-sama. Ya oke, sama-sama ya. Hati-hati ya. Iya, Pak. Coba kembali ya. Iya, Pak. Eli terus berjalan mengikuti kedua temannya yang berada di depan. Niko, Yanti, dan Jody melangkahkan kakinya dengan mantap sambil sesekali melihat kondisi Eli yang berjalan di belakangnya. Selang beberapa puluh meter, kaki Eli terantuk gundukan tanah yang membuatnya oleng berdiri. Tiba-tiba saja dia merasakan tanah yang dipijaknya bergetar
dan bergerak seperti yang ada di dalam mimpinya. Eli semakin sempoyongan, pandangannya tak fokus, tubuhnya pun oleng ke samping. Dan tak ayal lagi, tubuh Eli langsung terjerembab masuk ke dalam dasar jurang yang kedalamannya hingga ratusan meter. Niko, Yanti, dan Jody tak menyadari kejadian itu. Dan selang beberapa puluh meter, baru mereka menyadarinya. Bentar lagi kita sampai. Mana? Iya. Mana Mereka bertiga pun segera kembali menyusuri ke arah belakang, namun tak menemukan Eli. Niko dan Yanti segera berlari cepat menuju basecamp lanjutan untuk meminta pertolongan. Eli betul-betul pasrah. Tubuhnya yang jatuh terperosok ke dalam jurang seperti tak bisa digerakkan. Matanya hanya bisa menangis. Dia begitu pasrah pada Yang Maha Kuasa. Sesekali hatinya meronta. Dia ingin pulang, ingin bertemu dengan kakek Sugi. Bibirnya pun tak berhenti berucap doa agar dia bisa selamat. Yang Maha Kuasa mendengar harapan dan permohonan Eli. Matanya terpejam sambil menahan haus, dan perlahan terbuka. Dilihat sosok kakek Sugi yang memberikan air yang ditaruh di atas sebuah daun. Eli, Kakek. cucu kakek. Kamu selamat. Sosok yang mirip kakek Sugi itu benar-benar merawat dan mengobati luka yang diderita oleh Eli, yang terkulai lemah tak berdaya. Ayo bangun, Cuk. Ayo kita pulang. Teman-teman pendaki menyusuri medan lintasan dan tebing-tebing. Hingga ketika mereka melintas di salah satu tepian tebing, mereka melihat sosok Eli yang tertatih menapak dengan tapak tangannya, berusaha naik ke atas tebing. Teman-teman pendaki yang melihat itu benar-benar takjub dan langsung bergerak cepat untuk menolong Eli. Kamu kenapa? Aku jatuh ke jurang. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Semua rasanya. Tapi kamu masih kuat jalan kan? Udah. Kita bawa ke sana aja yuk. Aduh pelan-pelan sakit. Niko kamu duluan. Kok kamu dulu kok? Udah. Saya sangat bersyukur sekali pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena saya masih diberikan kesempatan hidup bersama kakekku. Panas banget. Kendaraan. Semua orang membutuhkannya agar mampu bermobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kecepatan motor, mobil, bahkan kereta api mampu menjawabnya. Khususnya kereta api. Transportasi massal yang memiliki kapasitas besar dan kecepatan yang cukup kencang. Sekarang Anda bisa bayangkan bagaimana jika seseorang terserempet oleh kereta api. Itulah yang dialami oleh Suwarti ketika tengah melintasi pintu rel tanpa palang. Tubuhnya terserempet kereta api dan terhempas ratusan meter jauhnya. Tapi keajaiban menyelamatkannya tanpa disadarinya. Sungguh kisah yang sangat menarik. Anda penasaran? Ini dia kisahnya.
Joko yang membawa motor sambil berbincang dan bersenda gurau dengan Suwarti dan Santi menjadi lengah dan tak waspada. Joko begitu kaget dan tak sigap demi melihat di depannya sebuah lubang menganga. Joko terlambat menghindari lubang itu dan akibatnya motornya terperosok ke dalam lubang itu. Mas ngelamun, Dek. Ya udah maafin ya. Oke, hati-hati. Udah, yuk. Jangan bengong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Santi yang seharusnya menuangkan kuah bakso dalam plastik itu ke mangkuk, tanpa disadarinya malah menyiram ke tangan Suwarti yang langsung berteriak kesakitan karena tangannya tersiram air panas. Panas, Mas. Cepet ambil odol. Sabar. Cepet, San. Panas banget nih. Aduh. Santi, kenapa kamu nggak hati-hati, Santi? Mas, aku nggak sengaja. Kamu gimana sih, Dek? Udah. Udah. Suwarti yang melihat Santi tertidur gelisah dan tak tenang, terus mencoba membangunkan Santi. Namun beberapa kali Suwarti berusaha membangunkannya, tapi Santi terus saja berteriak dalam tidurnya. Hingga akhirnya usaha Suwarti untuk membangunkan adiknya berhasil juga. Namun di luar dugaan Suwarti, tiba-tiba Santi berteriak keras ketika melihat wajah Suwarti. Santi tampak seperti ketakutan melihat wajah Suwarti. Dalam pandangannya, wajah Suwarti tampak berlumuran darah. Suwarti yang kebingungan berusaha menenangkan adiknya dengan memeluknya erat-erat dan meyakinkan pada Santi adiknya itu jika penglihatannya itu salah. Suwarti terus memandangi wajahnya yang ada di depan cermin. Berkali-kali dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semalam wajahnya tak seperti yang dilihat Santi adiknya. Namun di hati kecilnya, Suwarti jadi memikirkan pula semua kejadian yang dia alami seharian penuh. Hati Suwarti menjadi resah dan bertanya-tanya, apakah ini sebuah tanda atau firasat buruk bagi dirinya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Miracle. Santi, ikut Mbak yuk ngantar makanan ke Mas Joko. Enggak Mbak, masih gelap. Udah gitu lewat rel kereta api lagi. Nanti kalau ketabrak gimana? Saya sempat kaget mendengar Santi takut ketabrak kereta api. Tiba-tiba perasaan saya ini merasa nggak enak. Kok kamu ngomongnya gitu sih, San? Udah Mbak aja ya, aku ngantuk. Ya udahlah. Suwarti terus mengayuh pedal sepedanya dengan semangat, walaupun hatinya masih terus bertanya-tanya perihal yang terjadi sebelumnya. Dan ketika sepeda mininya melewati jalan berlubang, tiba-tiba saja ban depan sepedanya terpleset batu kerikil yang menumpuk di tengah jalan. Tak ayal lagi, sepedanya oleng dan Suwarti tak mampu mengendalikan sepedanya. Suwarti jatuh tersungkur dan tertimpa sepeda miliknya itu. Dia berusaha bangkit dan bangun, namun beberapa kali dia mencoba selalu saja gagal dan gagal. Dan tiba-tiba saja sebuah tangan kecil memegang sepeda mininya dan membantu Suwarti bangkit dan mengangkat sepeda mininya. Makasih ya, Dek. Sama-sama Bu. Ibu, ini apa? Anak kecil yang menolong Suwarti itu meminta sedikit makanan yang dibawa Suwarti karena dia sudah tak makan selama 2 hari. Suwarti pun merasa iba. Iya, boleh. Terima kasih Bu. Iya. Kita makan di sana ya? Iya. Ayo.
Dia segera membuka rantangnya dan memberikannya sedikit makanan pada anak itu, yang segera disantapnya dengan lahap. Suwarti merasa senang melihat itu, walaupun hatinya merasa iba dan sedih. Sepeda mini yang dikayu Suwarti terus melaju dan menyusuri jalan kampung yang masih sepi itu. Perlahan namun pasti, sepeda mini yang dikayunya terus merapat dan menuju ke jalur pintu kereta tanpa palang. Suwarti mendadak menghentikan laju sepedanya karena terlihat sebuah kereta akan melintas. Suwarti berhenti terlalu dekat dengan rel dan berakibat fatal. Sepeda mini yang ditumpangi Suwarti terpental karena terkena hempasan badan kereta yang melaju dengan kencang. Tubuh Suwarti pun ikut terhempas dan jatuh beberapa meter di atas jalan bebatuan. Suwarti menangis menahan rasa sakit yang dideritanya. Dahinya berdarah karena tergores batu yang ditimpanya. Pandangannya sedikit berkunang. Dia berusaha untuk berdiri. Namun sebanyak dia berusaha, sebanyak itu pula tubuhnya kembali menghempas ke tanah bebatuan itu. Bibirnya tak pernah berhenti berdoa, memohon pada Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan untuk bangun dan berjalan pulang menemui ibunya. Di tengah kepasrahannya yang begitu mendalam, tiba-tiba saja sebuah tangan kecil memegang tangannya. Anak kecil yang pernah diberinya makan itu menarik dan mengangkat tangan Suwarti hingga dia berdiri. Suwarti mencoba untuk berjalan dan meraih ban sepedanya yang sudah ringsek dan mencoba membawanya. Setapak demi setapak, Suwarti terus mencoba melangkahkan kakinya. Tangannya masih terus memegang roda sepeda yang dipegangnya, walau gemetar. Matanya terus menatap tajam ke jalan. Hatinya tak berhenti berdoa. Suwarti terus melangkah, walau tertatih. Dia ingin segera tiba di rumah. Hatinya telah mantap untuk bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, walau apapun yang terjadi. Tuhan punya kehendak. Segala harapan dan permohonan Suwarti mendapat jawaban. Suwarti terus mengangkat kakinya hingga menuju rumah. Walaupun kondisi saya waktu itu parah sekali, saya bersyukur bisa berkumpul dengan orang-orang yang saya cintai. Ini mukjizat untuk saya. Bencana datang tak memandang waktu dan tempat. Setiap detik bencana bisa saja menimpa kita. Alam yang seharusnya menjadi sahabat kita sering kali murka karena ulah kita sendiri. Kisah kali ini kita akan menyaksikan sebuah keajaiban dari peristiwa longsornya sebuah penambangan kapur di Tuban. Dalam bencana itu, Saiful berhasil selamat dan tetap hidup, sementara rekan-rekan sesama penambang lainnya tewas seketika. Keajaiban apakah yang menyelamatkan Saiful? Ini dia kisah selengkapnya.
Assalamualaikum. Pul. Mana sih nggak ada orang ya? Hei. Alhamdulillah kabar baik. Ada apa? Aku ada kerjaan buat kamu. Saiful diajak bekerja oleh Anto, salah satu sahabatnya, untuk bekerja di tambang kapur karena penghasilannya lebih besar daripada mereka harus bekerja di ladang. Dapat izin dari ibu aku dulu toh. Ya udah kamu coba izin dulu deh. Iya. Akhirnya Saiful meminta izin ibunya terlebih dahulu. Ibunya hanya berpesan agar Saiful berhati-hati ketika bekerja di tambang dan bisa menjaga diri. Saiful sangat senang telah diizinkan oleh ibunya. Dia juga berjanji akan rajin bekerja supaya bisa mengumpulkan banyak uang untuk pengobatan ibunya. Iya bu, insya Allah ibu rajin bu. Makasih ya toh. Iya ibu. Nah kalau udah dapat izin kayak gitu Pul, ntar malam kita berdua ketemu sama yang punya perusahaan pertambangan ini. Jadi ntar malam kita ketemu sama dia. Ya udah, nggak apa-apa toh. Ya udah bu, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Iya, sama-sama ibu ya. Oh ya, assalamualaikum. Saya heran melihat Anto malam itu. Tumben-tumbennya ia ingin sekali bekerja keras di tambang. Biasanya sih Anto itu paling males kalau disuruh bekerja. Akhirnya harapan Saiful dan Anto untuk menemui juragan pemilik tambang kapur itu mendapatkan hasil. Mereka diterima menjadi penambang dan boleh bekerja mulai esok hari. Saiful dan Anto sangat senang sekali. Mereka langsung segera pulang ke rumah masing-masing untuk memberitahukan kabar baik tersebut kepada keluarganya masing-masing. Kita juga minta berkahnya supaya amin Pol. Selamat. Oke. Ayo Pol. Alhamdulillah Bu. Besok Ipul sama Anto sudah mulai bekerja di pertambangan itu. Terus terang saya merasa bahagia dan senang mendengar berita kalau Saiful diterima bekerja di pertambangan kapur itu. Mohon doa restunya ya Bu, supaya di hari pertama Ipul kerja supaya lancar dan selamat. Komariah mendengar cerita kalau Saiful diterima bekerja di tambang sangat senang sekali. Apalagi Saiful juga berjanji akan bekerja dengan rajin agar tidak mengecewakan ibunya. Amin, makasih banyak ya Bu. Ya, udah kamu istirahat sana Pul. Besok pagi-pagi kamu sudah kerja. Ipul pamit istirahat dulu ya Bu. Ya. Ibu. 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 Bu. Ibu, Bu. Ada apa Bu? Ibu mimpi tentang kamu, Bu. Kamu dikerubutin lalat yang sangat banyak. Bu, Ibu nggak apa-apa Bu. Ibu cuma mimpi takut, Bu. Ibu cuma mimpi buruk aja Bu. Mimpi Ibu banyak tidur. Ibu nggak apa-apa kok Bu. Sekarang Ibu lanjutin bobo lagi ya Bu ya. Udah, begitu Ibu tinggal dulu ya Bu. Astagfirullahaladzim. Komariah terlihat cemas dengan kejadian mimpi buruk yang dia alami tadi. Apa pada anakku, Pikirannya ya Allah. terus saja dihantui oleh perasaan yang tidak jelas. Ya Allah. Komariah berpikir di dalam hatinya, apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan?
Di tengah perjalanan, Saiful dan Anto tampak bersemangat dan bergembira menuju ke pertambangan. Mudah-mudahan di hari pertama kita Mereka kerja, berharap hari mendapatkan itu adalah tambang hari kapur yang pertama banyak ya, bagi Pak, ya. mereka untuk merubah nasib Atau- dan mendapatkan Amin. penghasilan yang berlebih untuk keluarganya di rumah. Di lokasi tambang, Saiful dan Anto bekerja dengan giat agar mendapatkan kapur yang banyak. Tiba-tiba datang salah satu mandor penambang untuk menyuruh Saiful dan Anto membantu di lokasi tambang yang baru karena masih kekurangan orang di sana. Kamu kerja di pertambangan yang baru dekat gua ya. Mendengar adanya lokasi tambang baru, kami segera menuju ke sana. Kami berharap banyak kandungan kapur yang bisa kita ambil di sana. Baik, Pak. Yuk, Tok. Akhirnya mereka berdua menuju ke lokasi tersebut. Setelah sampai di tambang kapur yang baru, Saiful dan Anto yang tubuhnya kecil disuruh masuk ke dalam lubang bersama rekan-rekan penambang lainnya yang bertubuh kecil untuk mulai mencari kapur di dalam lubang tersebut. Ketika Saiful dan Anto sedang berada di dalam mulut goa, di luar telah turun hujan deras. Mereka disuruh untuk segera keluar dan naik ke atas. Tapi mereka tidak mendengar teriakan mandornya dari atas lubang, karena mereka asyik mencari menggali dan mendapatkan cukup banyak kapur di bawah. Karena hujan yang cukup deras, membuat bukit yang sebagian besar wilayahnya sudah dijadikan lokasi tambang, tiba-tiba saja longsor dan meruntuhkan mulut-mulut goa yang dijadikan lubang tambang. Semua para penambang panik dan berlarian. Namun ketiga rekan yang lain termasuk Saiful dan Anto masih tertinggal di dalam tambang dan tertimbun longsor. Ketika kami berada warga dan petugas mulai berdatangan dan menyiapkan peralatan untuk segera menolong para penambang yang tertimbun. Beberapa petugas dan warga dengan menggunakan tali, alat penerangan dan juga peralatan sederhana untuk menggali, segera melakukan pencarian korban.
Sementara itu para keluarga korban terus berdoa sambil berharap agar para penambang bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Sabar, Po. Ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Sabar, Po. Hati-hati, Po. Alhamdulillah, ya Allah. Kau selamatkan anakku. Bu, sabar, Bu. Anto, Bu. Kenapa dengan Anto, Bu? Anto tertimpa batu-batu yang besar. Masya Allah, ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Kau selamat, Bu. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan kecuali bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kekuasaan Tuhan mana lagi yang akan kita sangkal? Ketiga kisah tadi telah membuktikan pada kita bahwa kekuasaan Tuhan mampu menyelamatkan hamba-hambanya yang terpilih dari bencana yang menimpa mereka. Semoga kita selalu optimis dalam menjalani hidup ini dan selalu menebarkan kebajikan karena kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.